Yang kami muliakan para staf khusus, para petani anti gempa, Wakil Talkin Syekh Mursyid, yang mulia Bapak Kiai Haji Mahya Al-Bukeri, Bapak Kiai Haji Anang Asy'ari, Bapak Kiai Haji Mustafa Al-Maduri, Mata Anallah Fituli Hayatihim, Bunda Kayak Swono, Profesor Priyatno, dan seluruh jajaran yang menuntun kita untuk manakib setiap harinya, yaitu manakib online internasional, senantiasa Allah berkahi semuanya segalanya. Pemangku manakib Madrasah dan Raudhah Al-Khidmat, yaitu Ibu Hajah Mardiyah dan Ibu Hajah Hartinah, senantiasa Allah berkahi semuanya segalanya dan segala maksud hajatnya Allah kabulkan. Ikhwan, akhwat yang sedang menempuh hakikat kesucian jiwa rahimakumullah. Bertakwa kepada Allah, di situ ada sumber kebaikan yang luar biasa. Seperti sering kita mengatakan di bulan Ramadan, hasil daripada berpuasa adalah la'alakum tatakun, agar bertakwa. Maka takwa itu betul-betul harus kita laksanakan. Bukan hanya formalitas, tapi juga secara aktualitas. Kita bisa berbicara, tapi juga harus melakukannya. Bukan hanya lip service, tapi betul-betul kita akan lakukan. Para sufi mengajarkan bagaimana untuk beridul fitri setiap hari dan setiap saat. Setelah rutinitas kita berbuat maksiat, dosa, segera bertaubat. Setelah menganiaya orang lain, menjelekkan orang lain, dan mendiskriminasikan orang lain, segera memohon maaf. Setelah luput dari ingat kepadanya, segera kembali bersamanya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersabda, al-yaum lana'id wa ghadan lana'id wa kullu yaumin la nusilla fahuwa lana'id. Hari ini buat kami adalah hari raya. Besok juga hari raya. Setiap hari di mana kami tidak bermaksiat kepadanya, bagi kami hari itu menjadi hari raya. Ikhwan wal akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mansuraya Sinarah PPKN diajarkan oleh guru kita di mana kita harus bisa menjaga diri kita. Karena inti daripada asyajarah, berjanji di bawah pohon, yaitu kalimat tauhid, kita berjanji sesungguhnya bahwasannya kita melaksanakan perintahnya, Allah berikan beribu-ribu manfaat kepadanya atau berjuta-juta manfaat. Kalau mereka melanggarnya, Allah berikan namanya bala yang beribu-ribu atau berjuta-juta. Ini menjadi pakem untuk diri kita. Maka seorang alif lainnya juga sudah bertutur. Bagaimana cara memaafkan dan memohon maaf tidak harus menunggu hari raya. Tidak menunggu kita sekarang ini Syawal. Kalau kita baru meminta minal aidin wal faidin. Tidak seperti itu. Karena setiap saat, setiap waktu lakukan itu. Saat kesalahan terjadi atau atas kesalahan yang mungkin tidak kita sadari. Kita sesungguhnya sudah masuk dalam 9 kemenangan. Termasuk di sananya la'alakum tattaqun. Nuzulul Quran, Lailatul Qadar, Idul Fitri, minal aidin wal faidin. Jadi untuk ikhwan semua, minal aidin wal faidin itu bukan hanya di bulan Ramadan, bukan hanya di bulan Syawal. Tapi bulan-bulan lainnya, Ramadan 1, Ramadan 2, sampai Ramadan semuanya. Kita sesungguhnya sebelum orang meminta maaf kepada kita, kita sudah memaafkan kesalahan orang lain. Dalam tradisi Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahat Surya Lesing sampai PKN, setiap engkau mengaktifkan zikir jahar kamu, kalimat tauhid la ilaha illallah, dan zikir khafi kamu,
maka sesungguhnya engkau sudah berada dalam kelompok minal aidin wal faidin wal makbulin. Ini menandakan buat kita sesungguhnya bahwasannya Allah berikan kemurahan kepada kita dengan diberikan perangkat oleh Allah, yaitu zikir jahar, zikir khafi dari guru mursyid kita. Setidaknya semua kita mulai dari detik ini, hari ini, sudah menyatakan permohonan maafnya. Mohon maaf lahir batin. Semua kita sudah memohon diterima amalia dan amalia saudaranya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semua kita juga sudah memohonkan kebaikan saudaranya untuk tiap tahunnya. Qulu amin wa antum bil khair. Dimanapun semua itu dikabulkan. Mereka mendapatkan semua kebaikan dari Allah. Maka lebaran tahun ini semoga tetap lebar. Maksudnya jembar, luas hati dan pikiran kita semua. Kita diajarkan oleh guru kita bagaimana untuk menjabarkan semuanya itu. Kita sudah punya pirantinya. Maka Sayyidina Ali berkata, laisal id man labisal jadid walakinal id man ta'at ikut tajid. Hakikatnya hari raya Id itu bukan baju yang baru, bukan pakaian yang baru, bukan rumah yang dicat ataupun yang kita bersihkan, tapi sesungguhnya yaitu hari raya Id. Di sana ketakwaan kita makin bertambah, ketakwaan kita makin tebal, keistiqomahan kita makin berjalan dengan pastinya. Itulah Id sesungguhnya. Kita diajarkan oleh guru kita untuk istiqomah dimanapun, kapanpun kita berada, agar senantiasa kita menjadi orang yang Id, 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 Id. Masyarakat ikhwan rahimakumullah. Dari dasar itu, maka ikhwan harus bertakwa kepada Allah, berjihad, karena ia tempat menempa karakter umat muslim, menempa karakter manusia menjadi manusia yang insanul kamil. Kalau bahasa Sunda, manusia, kemana manusia? Manusia itu kemana kamu sekalian? Tapi sekarang diganti. Jadi siap manu, siap mau kemana? Sekarang ini kita siap mau kemana? Kita harus kemana sekarang? Kalau dahulu manusia, kemana manusia? Tapi sekarang siap manu, kemana kamu sekarang? Maka kita tidak ada yang lain. Seperti yang kita lakukan setiap waktunya sebelum berzikir, ilahi anta maksud wa ridaka madlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa adini ma'aka abada. Maka dimanapun kita bersama dengan Allah nantinya, kulit kita, bulu kita, daging kita, semua sudah teraliri cahaya la ilaha illallah. Maka di sini la'anatul takabur dalam sisi ini takwa ialah melakukan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di samping memelihara lisan dan kata-kata yang tidak baik agar memperoleh keuntungan. Selamat jika tidak mampu melakukan hal itu, berkata yang baik. Untuk kita mengajarkan kepada kita untuk mendapatkan itu, paling tidak kita bertutur kata yang baik, berbicara yang baik, tidak menyakiti orang lain, maka orang lain itu akan merasa kenyamanan dalam diri kita dan kenyamanan kepada semuanya. Karena apa? Hakikat terjadi di dunia ini, terjadi perang, terjadi hal apapun. Karena apa? Gara-gara perkataan yang tidak baik dan respon tidak baik, sehingga timbullah sesuatu yang tidak baik. Maka dari semua itu, dalam inti takwa tersebut, lebih baik kita diam, pasti menang. Artinya dilindungi dari godaan setan dan Allah menyimpan rahasia auratnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa memukul budaknya, maka tebusannya memerdekakannya. Jika memelihara lisannya, pasti rahasianya dijaga baik-baik. Dan jika emosinya ditahan, pasti selamat dari siksa. Barang siapa minta maaf, pasti Allah memaafkannya. Ini sudah terlihat dalam Mangkobah ke-22. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani setiap hari raya
itu membebaskan hamba sahaya dari perbudakan. Nilai daripada topinya, bajunya, dan terompahnya itu luar biasa kalau dihitung dengan materi dunia. Tapi apa maksud daripada Mangkobat ke-22 itu? Membebaskan hamba sahaya dari perbudakan. Maksudnya Syekh Abdul Qadir itu membebaskan hamba saya dari perbudakan. Kita ini manusia-manusia yang masih diperbudak dengan dunia. Maka harus dibebaskan dari diperbudak oleh dunia. Biar dunia mengejar kita, pontang-panting mengejar kita, jangan kita mengejar dunia. Itu maksudnya. Maka walaupun pecinya bertahtakan intan berlian, bajunya pereloknya dengan sulaman emas, kakinya dengan teratas intan. Tapi kalau ada yang meminta, Syekh Abdul Qadir diberikan. Apa artinya? Mereka harus dibebaskan dengan namanya mengucapkan nafi wal isbat, yaitu kalimat la ilaha illallah yang ditanamkan, semuanya diberikan. Kenapa perjalanan seperti teratas intan berlian? Karena perjalanan orang-orang yang sudah akan sampai kepada Allah adalah perjalanan bagaikan namanya teratas intan berlian. Mereka itu berjalan, bukan berjalan lagi, tapi betul-betul sampai kepada Allah. Maka arti daripada mangkoba tersebut menjadikan kita bahwasannya bebaskan dunia kamu. Ingat kepada Tuhan yang menciptakan kamu. Maka engkau akan tidak diperbudak oleh dunia. Tidak menjadi hamba sahaya lagi. Tapi sudah bebas sebebas-bebasnya daripada belenggu perbudakan yang menghigapi diri kita semua. Sikap iri, dengki, tomak, dan segalanya. Kita bebaskan. Kita adanya sikap yang sekarang ini. Bagaimana perbuatan kita, akhlak pribadi kita, betul-betul kita jalankan. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya tongkat dipegang oleh seorang nabi akan menjadi suatu yang dikatakan mukjizat. Tongkat yang dipegang seorang wali menjadi karomat. Tapi tongkat yang dipegang oleh laki-laki Ikhwan pada zaman sekarang, yaitu Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Matsuraya Sinarasa, itu menjadi maklumat. Siapa orang yang tidak membuat tongkat saja, saya bilang itu tidak mengambil mukjizat dari Nabi, tidak mengambil karomah dari wali, dan tidak mengikuti maklumat daripada seorang wali. Maka hati-hati untuk kita semua. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fal yukrim jarahu wal yukrim doifahu wal yakul khairan aul yaskut." Barang siapa yang bisa beriman kepada Allah dan hari kemudian, wajib menghormati tamu, menghormati tetangganya, serta berkata baik atau diam. Maka diam adalah kunci untuk bagaimana seseorang bertakwa kepada Allah. Apapun yang dikatakan oleh guru kita, jangan kita membantah, diam saja, ikut saja. Pasti akan ada hal yang luar biasa. Dan pernah saya Abu Laid al-Samarqand berkata, hai kemanakanku, orang-orang dulu enggan bicara yang tak perlu dan bukan urusannya. Hal semacam itu sia-sia bagi mereka. Kecuali kitab Allah, amar ma'ruf, nahi munkar, dan keperluan hidup harian. Siapa sanggup membantah firman Allah, inna alaikum lahafidin, kiraman katibin. Padahal bagi kamu ada para malaikat yang menguasai perbuatanmu, yang penulis amal perbuatan. Kita tidak akan lepas dari penjagaan Allah. Sesungguhnya kita sedang muraqabah. Kita berjalan diawasi Allah dimanapun kita berada. Agar senantiasa takwa yang didapatkan bukan hanya di bulan Ramadan saja yang pertama. Di Ramadan yang kedua dan seterusnya menjadi jalan keistiqomahan kita. Menjadi jalan betul-betul kita minal aidin wal faidin wal makbulin. Kita menjadi hamba Allah yang faiz, yang menang dalam peperangan melawan diri kita, melawan nafsu kita, melawan ego kita. Itu yang harus kita jalankan. Bukan hanya kata-kata belaka, tapi dia ada dalam perbuatan nyata, bukan angan-angan belaka. Dan siapa
yang tidak malu kalau kita rahasianya dibongkar, catatan amalnya ternyata bukan urusan keagamaan atau keduniaan yang utama, tetapi hanyalah masalah sepele yang tiada berarti dan yang berlebih-lebihan semata. Demikian pula khususnya untuk kita semua. Hal-hal yang sepele jangan kita bicara, tapi hal yang urgensi, hal yang benar untuk mendongkrak keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah, berjihad terus. Jangan hanya diam-diam belaka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada patut bagi orang mukmin jika tidak mempunyai empat sifat. Yang pertama adalah diam, yaitu permulaan daripada ibadah. Diamnya kita ada permulaan daripada ibadah. Maka guru kita mengajarkan dimanapun kita walaupun berbicara, kopi ini tetap berjalan. Walaupun tidak seperti istiqomah bisa berjalan, continue. Tapi paling tidak kita bisa ingat kepada Allah dimanapun, kapanpun. Yang kedua, tawadu, rendah diri. Bukan rendah diri itu maksudnya merendahkan diri, naikkan mutu. Tapi bukan. Tapi merendahkan diri semata-mata saya diberikan apapun oleh Allah hanya titipan belaka. Sifat, tindak tanduk, afal kita kembalikan kepada guru kita. Kita ini sedang diperjalankan oleh Allah. Yang ketiga, mudawama zikrullah, mudawama berzikir kepada Allah dimanapun, kapanpun kita berada. Dan yang terpenting yang keempat, meringankan, mengurangi daripada keburukan orang lain. Bila kita lihat saudara kita punya aib, jangan kita buka aib tersebut. Kita tutupi aib tersebut agar dengan sendirinya siapa orang yang menutupi keluarga kita, saudara-saudara kita, ikhwan kita, maka Allah akan menutupi aib-aib kita. Seseorang yang dianggap oleh Islam baik adalah jika mampu menyampingkan hal-hal yang bukan urusan, tidak mencampuri urusan orang lain. Maka sesungguhnya bagi kita, semua Allah telah berikan kepada kita. Kita diberikan sesuatu yang terbaik. Alhamdulillahilladzi fadlana ala kasir min ibadihil mu'minin. Allah yang maha terpuji telah memberikan keutamaan yang terbaik kepada umat-umat muslim seperti Allah berikan kepada Nabi Daud alaihissalam, khususnya kepada kita semua. Maka tidak ada lagi waktu untuk tidak bersyukur kepada Allah. Berkah semuanya, segalanya, selamanya. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, kullu am wa antum bi khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.